Seorang CEO muda memutuskan untuk menguji istrinya dan keluarga istrinya. Ia pura-pura lumpuh dan jatuh miskin, menyembunyikan fakta bahwa dirinya adalah miliarder pewaris besar. Selama 3 tahun, ia menelan hinaan, diperlakukan seperti sampah, dan dianggap beban. Tapi, malam itu, di tengah rumah mewah yang dulu membuatnya direndahkan, ia berdiri dari kursi rodanya, dan seluruh keluarga istrinya baru sadar bahwa pria yang mereka remehkan adalah orang yang selama ini memegang kekuasaan atas nasib mereka. Kiyusuke duduk di kursi roda yang sudah menemaninya selama 3 tahun penuh kepura-puraan. Di balik wajah pucat dan mata kosongnya, tersimpan api tenang yang telah dipelihara lama, menunggu hari di mana semua sandiwara berakhir. Di rumah besar keluarga istrinya, Airi, dia dianggap beban. Sejak hari pertama ia menikahi Airi, keluarga itu tak pernah benar-benar memandangnya sebagai manusia, hanya sebagai alat untuk mempertahankan citra mereka di kalangan bisnis. 3 tahun lalu, saat ia berpura-pura mengalami kecelakaan yang membuat kakinya lumpuh, semua topeng kasih sayang mereka runtuh. Airi yang dulunya tersenyum manis, kini tak segan menatapnya dengan muak. "Kau bahkan tak bisa berdiri, untuk apa aku harus bersamamu?" ucapnya suatu malam, sebelum berbalik dan menutup pintu kamar dengan keras. Kiyusuke menunduk, pura-pura lemah, tapi matanya menatap bayangan dirinya di cermin. "Untuk apa? Untuk tahu siapa dirimu sebenarnya," gumamnya pelan. Ia tak pernah lupa hari pernikahan mereka, di mana Airi dan ibunya, Reina, berbicara di balik ruangan rias tentang bagaimana mereka akan menjadi keluarga termasyhur setelah menikah dengan pewaris Kiyusuke Holdings. Tapi mereka tak tahu, Kiyusuke sudah lelah dengan orang yang hanya mencintai uangnya. Jadi ia memutuskan, sebelum menyerahkan segalanya pada seseorang, ia harus tahu siapa yang mencintainya saat ia tak punya apapun. Maka ia menciptakan kebohongan itu. Kecelakaan, kebangkrutan, dan lumpuh. Ia pindah ke rumah keluarga Airi, hidup sederhana tanpa staf pribadi, tanpa mobil mewah, tanpa pakaian mahal. Hari-harinya diisi dengan tatapan jijik dan cibiran dari Reina dan adik Airi, Ren, yang selalu berkata, "Laki-laki seperti itu bahkan tak pantas duduk di meja ini." Airi hanya diam, tapi diamnya lebih menyakitkan dari kata-kata. Ia tak pernah membela, bahkan seolah menikmati saat Kiyusuke dipermalukan. Kiyusuke hanya tersenyum kecil, menahan amarah, mencatat setiap kata dalam hati. 3 tahun. 3 tahun ia melihat bagaimana manusia berubah saat tak lagi bisa memanfaatkan. Sampai akhirnya hari itu tiba. Hari di mana seluruh dunia akan tahu siapa Kiyusuke sebenarnya. Ia bangkit dari kursi rodanya pelan-pelan, kaki yang selama ini tak berfungsi melangkah perlahan di lantai dingin. Suara langkahnya membuat semua orang di ruang makan menoleh. Apa yang kau lakukan?" tanya Reina dengan wajah pucat. Ren sampai menjatuhkan sendoknya, sedang Airi menatap tak percaya, antara kaget dan takut. Kiyusuke berdiri tegap, menatap mereka dengan senyum datar. "Kurasa sudah cukup aku berpura-pura," katanya datar. Suaranya tenang, tapi tajam. Airi memegang meja, suaranya bergetar. Kau bisa berjalan?" Kiyusuke melangkah mendekat, matanya menatap Airi lurus. "Sejak awal aku bisa berjalan, tapi aku ingin tahu siapa di rumah ini yang melihatku sebagai manusia, bukan mesin uang." Airi terdiam. Reina mencoba bicara. "Kau bercanda kan? Kau membuat lelucon sejauh ini?" Kiyusuke menatapnya datar. "Lelucon? Buat kalian mungkin iya, tapi bagiku ini ujian, dan kalian gagal." Ren menatapnya dengan panik. "Tunggu. Jadi semua yang dikatakan orang itu benar, bahwa kau pewaris utama Kiyusuke Holdings?" Kiyusuke menoleh perlahan. "Benar. Dan mulai hari ini, kalian bukan siapa-siapa." Ia mengeluarkan ponselnya. Satu panggilan singkat, dalam beberapa menit deretan mobil hitam berhenti di depan rumah itu. Pria-pria berjas hitam masuk, membawa dokumen. "Ini surat penarikan investasi dan pembatalan kerjasama dengan semua bisnis milik keluarga ini," ujar salah satu dari mereka. Reina membeku, wajahnya memucat. "Kau tak bisa melakukan ini, tanpa kami reputasimu juga." "Tanpa kalian, aku akan lebih bersih," potong Kiyusuke dingin. Airi akhirnya bicara, suaranya serak. "Jadi, selama ini, semua yang kau lakukan hanya untuk mempermalukan kami?" Kiyusuke menatapnya lama, matanya tajam tapi tanpa emosi. "Tidak, aku hanya ingin tahu kau menikah denganku karena aku atau karena uangku. Sekarang aku tahu jawabannya." Airi meneteskan air mata, berusaha menyentuhnya tapi Kiyusuke mundur satu langkah. 3 tahun Airi,
3 tahun aku menunggu satu kata baik darimu, satu sentuhan tulus, tapi tak pernah ada. Kau bahkan tak melihatku ketika aku kesakitan. Sekarang kau ingin percaya pada air matamu? Airi jatuh berlutut. Aku salah. Aku hanya takut. Aku tak tahu semuanya kebohongan. Kyusuke menunduk sedikit tapi bukan karena iba. Ketakutanmu bukan karena kehilangan aku, tapi karena kehilangan kemewahanmu. Airi menutup wajahnya. Kyusuke, kumohon, beri aku kesempatan. Kyusuke diam lama. Hening menelan ruangan. Lalu ia menatapnya sekali lagi, kali ini dengan tatapan yang bukan marah tapi benar-benar dingin. Aku memberimu 3 tahun kesempatan dan kau membuangnya. Ia berbalik, melangkah keluar. Langkahnya berat tapi mantap. Di luar matahari mulai naik, cahayanya memantul di kaca mobil hitam yang menunggunya. Saat ia membuka pintu, Airi berlari keluar mengejarnya, jatuh di tangga depan. Kyusuke, aku mencintaimu. Aku hanya butuh waktu untuk sadar. Kyusuke berhenti sebentar, menatap langit. Cinta? Gumamnya pelan. Kalau cinta butuh uang untuk hidup, itu bukan cinta, itu kontrak. Ia masuk ke mobil tanpa menoleh lagi. Airi menangis, menatap mobil itu menjauh hingga hanya debu yang tersisa. Di dalam mobil, Kyusuke menatap ke depan, wajahnya datar. Asisten pribadinya di kursi depan berbicara pelan. Tuan, semua aset yang pernah terhubung dengan keluarga itu sudah diputus. Kyusuke hanya menjawab pendek. Bagus, jangan ada lagi nama mereka di sekitarku. Namun saat mobil melaju lebih jauh, pandangannya jatuh ke jendela. Hatinya tak sekeras yang ditunjukkannya. Ia ingat hari pertama pernikahan, saat Airi memegang tangannya dengan senyum hangat. Senyum yang dulu ia kira tulus. Kau membuatku percaya padamu. Besisnya di selama hati. Tapi ia tahu, kepercayaan yang rusak tak bisa disembuhkan oleh air mata. 3 tahun kebohongan itu kini berakhir. Dunia akan mengenalnya lagi bukan sebagai pria lumpuh yang dikasihani, tapi sebagai Kyusuke yang sesungguhnya. Miliarder yang tahu bagaimana memisahkan cinta dari kepalsuan. Di belakang, rumah keluarga Airi kini hening. Reina pingsan setelah melihat semua dokumen aset disisa. Ren tak berhenti berteriak tak percaya. Dan Airi masih di depan pintu, menangis dengan suara serak memanggil nama pria yang tak akan kembali. Saat malam tiba, hujan turun, membasahi halaman itu. Airi duduk di tangga, menggenggam kursi roda kosong yang dulu ia hina. Aku bodoh, besisnya. Tapi tak ada yang menjawab. Di kejauhan, lampu-lampu kota menyala, memantul di kaca jendela gedung tinggi tempat Kyusuke berdiri. Ia menatap cermin, kali ini bukan untuk melihat kepura-puraan, tapi dirinya yang utuh. Akhirnya selesai, katanya pelan. Ia menutup mata, menarik nafas panjang. Tak ada senyum, tak ada kemenangan, hanya keheningan seorang pria yang sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan untuk menemukan kebenaran. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Kyusuke berjalan tanpa rasa bersalah, meninggalkan masa lalu dan semua kepalsuannya di belakang. Tamat.